Shalom adik-adik, selamat datang di Kisah Anugerah. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita akan memuji menyembah Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan, dan pastinya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan pujikan Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih. Amin. Berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah, oh selalu baru dan tak terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin adik-adik. Kita percaya bahwa Bapa sungguh baik dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Dia memberikan apa yang kita perlukan oleh karena kasih-Nya. Kita pujikan kembali, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, Bapa, amin. Ku berterima kasih. Berkat-Mu
Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama bersekutu, berkumpul melalui media YouTube dalam Kisah Anugerah. Semua karena kebaikan Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang berbicara kepada hati setiap kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami naikkan doa kami kepada Engkau, Allah kami yang hidup. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Oke adik-adik, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan membuka ataupun mendengar firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Oke, Kak Nem akan membacanya. Adik-adik dapat menyimaknya ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya atau tidak ada gunanya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kasih merupakan satu kata yang memiliki banyak sekali arti. Satu kata tapi sangat berarti adik-adik. Coba adik-adik perhatikan. Dalam seluruh kehidupan adik-adik dari bangun pagi sampai tidur malam, kita setiap hari mengalami yang namanya dikasihi. Apa itu dikasihi? Dikasihi itu diperhatikan, disayangi, dipedulikan, diberikan sesuatu. Nah, kalau kita perhatikan dari bangun pagi, kita sudah dikasihi oleh papa kita, oleh mama kita. Kita disiapkan makanan, kita disiapkan minuman, atau kita misalnya ingin sesuatu, lalu papa mama kita memberikan sesuatu kepada kita, dan seterusnya. Kita dikasihi, kita didengarkan, kita mau ngomong apa, papa kita mau mendengarkan, kita mau ngomong apa, mama kita mau mendengarkan. Nah, mungkin bisa jadi kalau pas papa mama kita lagi capek, mereka sudah tidak bisa mendengarkan dengan baik. Tetapi kalau kita perhatikan, lebih sering mereka memperhatikan kita, mendengarkan kita, mempedulikan kita. Nah, adik-adik sekalian, tentu pengalaman dikasih itu bukan hanya dari keluarga, tapi mungkin adik-adik punya teman yang baik, yang mengasihi adik-adik, yang mau menemani adik-adik ketika adik-adik misalnya sendirian, ada teman yang memperhatikan dan mau bermain bersama.
Nah, itu semua adalah pengalaman dikasihi. Kita dikasihi. Nah, di antara sekian banyak pengalaman kita dikasihi, kita juga dikasihi oleh siapa? Tuhan. Nah, kasih Tuhan itu Tuhan berikan, Tuhan nyatakan dengan berbagai macam hal, adik-adik. Berbagai orang yang Tuhan pakai, termasuk keluarga kita, adalah kepanjangan tangan kasih Tuhan buat kita. Jadi sesungguhnya Tuhan yang mengasihi kita. Kita dikasihi oleh Tuhan dan kita dikasihi oleh orang-orang di sekitar kita karena Tuhan memakai mereka untuk menyatakan kasih. Nah, sekarang firman Tuhan berkata bahwa kita tidak cukup hanya dikasihi, tetapi kita harus mengasihi. Ya. Jadi kita tidak cukup hanya dikasihi, menerima kasih, menerima perhatian, menerima kepedulian, tetapi kita harus mengasihi. Kita harus yang melakukan, adik-adik. Kita harus yang belajar untuk memperhatikan, belajar untuk mempedulikan, belajar untuk memberikan sesuatu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, disinilah firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi. Tidak hanya menerima, tapi juga memberi. Tidak hanya diperhatikan, tapi juga memperhatikan. Nah, Alkitab berkata bahwa sekalipun kita bisa banyak hal, ya. Kalau Alkitab mengatakan sekalipun kita bisa semua bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mungkin bahasa Mandarin, bahasa macam-macam, pintar, saudara, adik-adik sekalian. Kita mungkin juga pintar bikin sesuatu, kita pintar misalnya kita pintar menyanyi, kita pintar misalnya matematika, kita pintar banyak, ya, semua pelajaran kita pintar. Tetapi Alkitab berkata bahwa kalau kita tidak mengasihi, itu tidak berguna. Nah, adik-adik perhatikan, ada banyak orang-orang yang pintar-pintar tapi tidak punya kasih. Kira-kira adik-adik suka nggak? Gak suka. Ada orang pintar tapi dia tidak mau mengasihi, tidak mau memberikan apa yang dia punya yang lebih kepada kita. Dia tidak mau memperhatikan kita, tidak mau bermain sama kita, tidak mau memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Kira-kira suka nggak? Pasti tidak suka. Kenapa? Karena dia hidup tidak di dalam kasih. Tapi kalau kita mengasihi, Alkitab berkata bahwa kita itu menjadi anak-anak Tuhan. Menyatakan bahwa kita anak-anak Tuhan, yaitu ketika kita mengasihi. Nah, kita mengatakan kembali adik-adik di ayat yang keempat, kasih itu kita berarti sabar. Kita berarti murah hati. Kita tidak cemburu, kita tidak sombong, dan seterusnya. Nah, disinilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan, yang menunjukkan, nih loh kayak gini anak-anak Tuhan, yaitu mengasihi. Kita mengasihi. Jadi adik-adik sekalian, setelah kita dikasihi oleh Tuhan, kita dikasihi oleh papa kita dikasihi oleh mama kita, sekarang kita belajar untuk mengasihi. Mengasihi papa kita kembali, mengasihi mama kita kembali, mengasihi opa kita, mengasihi oma, mengasihi teman-teman. Nah, dengan mengasihi itulah kita akan menjadi contoh tentang bagaimana anak-anak Tuhan. Orang melihat, wow, misalnya ya, wah si Kimi tuh dia bisa mengasihi. Wow, luar biasa. Siapa sih Kimi itu? Oh, dia anak Tuhan, dia orang Kristen. Wow, si Kesia tuh orangnya penuh dengan perhatian. Ketika semua orang sibuk sendiri,
Dia mau memperhatikan siapa sih Keisha itu. Oh, dia anak sekolah minggu di Jatinegara. Dia anak Tuhan. Jadi kita menjadi saksi tentang kasih Tuhan. Dan semua ya adik-adik yang lain ya. Oh, siapa tuh Nathan? Wah, dia penuh dengan perhatian. Dia mau berkorban, dia mau memberikan apa yang dia punya untuk temannya. Siapa dia? Oh, itu si Nathan yang ibadah di Gereja Isa Al-Masih Jatinegara. Dia anak Tuhan dan seterusnya. Nah, waktu kita mengasihi, kita menjadi saksi Tuhan. Kita menceritakan kasih Tuhan dengan perbuatan kita. Oke, jadi kita tidak cukup hanya dikasihi, kita harus mengasihi. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang biarlah kita boleh belajar ya adik-adik ya. Selama 1 minggu ke depan kita boleh belajar tentang bagaimana kita mengasihi ya. Menyatakan kasih, memberikan perhatian kepada semua orang di sekitar kita. Nah, dari sini kita menyatakan tentang kasih Tuhan. Yeay, oke. Sekarang adik-adik kita akan masuk di dalam kuis. Yeay. Nah, adik-adik, tadi ada 2 kata yang Kak Nehem sering ulang ya. Ada 2 kata yang Kak Nehem sering ulang tentang kasih. Nah, kata yang terakhir itu adalah kata apa? Yang pertama kan dikasihi. Kita dikasihi Tuhan, dikasihi. Misalnya dikasihi papa kita, mama kita. Tapi kita tidak cukup hanya dikasihi. Kita harus titik-titik. Ya, kita harus titik-titik. Apa itu titik-titiknya? Ya, apa itu titik-titiknya? Nah, oke. Nah, sekarang yang kedua, adik-adik. Jadi, yang kedua ini PR. Ya, yang kedua ini PR. Nah, 1 minggu ke depan ini, adik-adik coba apa yang adik-adik sudah lakukan dalam 1 minggu ke depan ini. Nanti berarti minggu depan, nah adik-adik nanti bilang ya lewat WhatsApp ke Kak Dira, apa yang adik-adik lakukan sebagai contoh, sebagai bentuk bagaimana kita melakukan firman Tuhan hari ini. Ayo kita ngapain gitu ya. Oke, minggu depan nih, minggu depan. Jadi jangan sekarang jawabnya, tapi minggu depan dilakukannya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dilakukan. Entah itu apa, sebagai praktek firman Tuhan hari ini. Lalu minggu depan diketik ya, dikasih tahu ke Kak Dira, nanti akan masuk dalam kuis hari ini ya. Oke, kita telah selesai kisah anugerah kita dan kita mau sama-sama berdoa agar Tuhan memimpin setiap kita. Oke, sekarang kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami sudah memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kami akan mengakhiri kisah anugerah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mengasihi, ajar kami untuk memperhatikan, mempedulikan orang-orang di sekitar kami, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan hanya kepada Engkau, Allah kami yang hidup, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Sampai jumpa adik-adik di kisah anugerah minggu depan. Bye-bye.